Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaki dari Laboratorium Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniri. Nah, pada hari ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka dilakukanlah praktikum secara daring. Kali ini saya ingin melakukan praktikum mata kuliah teknik laboratorium. Saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat gelas dan alat-alat optik. Alat-alat gelas adalah berbagai peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, yang digunakan dalam percobaan ilmiah, terutama dalam laboratorium biologi dan kimia. Beberapa peralatan berbahan gelas banyak digunakan karena sifatnya, yaitu relatif inert, transparan, dan tahan panas. Jenis-jenis gelas yang sering digunakan itu tergantung pada aplikasinya. Contohnya kaca boroksilat terbuat dari silika dan oksida boron, sering digunakan untuk botol reagen karena sifatnya yang tahan terhadap tekanan panas. Alat optik adalah alat yang bekerja berdasarkan sifat cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Adapun beberapa sifat optik yang umumnya dimanfaatkan adalah refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Alat optik diciptakan untuk membantu penglihatan manusia yang terbatas. Contohnya mikroskop. Dengan adanya mikroskop, maka manusia bisa melihat benda yang tak kasat mata, seperti bakteri yang ukurannya sangat kecil. Dengan adanya mikroskop, kita bisa melihat bagaimana bentuk bakteri tersebut. Di atas meja ini ada beberapa alat gelas dan alat optik yang sering digunakan di laboratorium. Alat optik yang ada di sini adalah mikroskop, dan alat gelas ada beberapa macam. Contohnya botol scoot. Botol scoot ini memiliki beberapa ukuran, dari yang besar 1 liter sampai yang kecil. Dia cuma 100 mili. Selanjutnya LMR. Ini juga memiliki beberapa ukuran, dari yang besar ada yang 1 liter dan ada juga yang 100 mili. Tergantung kegunaan kita mau pakai yang berapa. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini juga memiliki beberapa ukuran, dari yang 25 mili sampai yang 500 mili. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini juga memiliki beberapa ukuran, tergantung kegunaannya. Selanjutnya ada beker gelas atau gelas piala. Ini juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada kaca arloji, ada cawan Petri atau Petri dish. Ini ada dua, satu penutup, satu bagian untuk medianya. Ada corong. Ini biasanya untuk memudahkan menuang larutan. Ada pipet tetes. Ini pipet tetes yang digunakan untuk mengambil larutan. Ada juga di sini yaitu tabung reaksi. Ini untuk uji-uji biokimiawi. Tabung reaksi. Tabung reaksi ini berfungsi untuk uji-uji biokimiawi dan menumbuhkan mikroba. Nah, selanjutnya ada beker gelas atau gelas piala. Gelas piala ini berfungsi untuk preparasi media dan menampung aquades dan lain-lain. Selanjutnya ada LMR. LMR ini berfungsi untuk memanaskan larutan dan menyimpan larutan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur volume suatu larutan. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan larutan dengan volume yang tidak diketahui. Selanjutnya ada kaca arloji, kaca yang tipis ini. Dia berfungsi untuk menutup, penutup, dan bisa juga berfungsi untuk membantu kita dalam penimbangan. Nah, selanjutnya ada Petri dish atau cawan Petri. Cawan Petri ini berfungsi untuk wadah untuk membiarkan mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada corong gelas. Corong gelas ini berfungsi untuk membantu memindahkan larutan. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini berfungsi untuk mengencerkan suatu larutan
hingga mencapai volume tertentu. Alat ini memiliki keakuratan tinggi. Pada lehernya terdapat batas yang menunjukkan volume labu tersebut. Seperti ini, 1000 ml. Jika volume air sudah mencapai batas, berarti sudah mencapai 1000 ml. Nah, selanjutnya ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk larutan. Oke, selanjutnya ke bagian alat-alat optik. Yang pertama adalah mikroskop. Ini yang di dekat saya ini adalah mikroskop cahaya. Bagian-bagian dari mikroskop cahaya ada beberapa bagian. Yang pertama ini lensa okuler. Yang kedua di sini ada revolver untuk mengatur lensa objektif. Yang di bawah ini ada lensa objektif. Dia lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Lensa objektif ada 4. Di sini ada 4 lensa dengan berbagai macam pembesaran. Yang pertama yang terkecil ada pembesaran 4 kali. Yang kedua ada yang 10 kali. Yang ketiga 40 dan yang terakhir 100. Nah, selanjutnya ada makrometeskop dan mikrometeskop. Makrometeskop ini fungsinya untuk memfokuskan objek, dan mikrometeskop ini berfungsi untuk memperjelas objek yang ingin dilihat. Selanjutnya ada meja benda. Meja benda ini tempat kita menaruh preparat, dan ada juga penyepit preparat. Ini fungsinya untuk supaya preparat yang kita gunakan tidak goyang-goyang. Di bawah sini ada penggeser meja benda. Selanjutnya ada juga penggeser penjepit preparat. Nah, selanjutnya ada lampu. Di atas lampu ini ada diafragma sama kondensor. Kondensor itu berfungsi untuk mengumpulkan cahaya, sedangkan diafragma itu berfungsi untuk mengatur cahaya. Nah, selanjutnya ada kaki mikroskop. Di kaki mikroskop ini ada beberapa tombol. Yang ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan mikroskop. Dan yang ini untuk mengatur cahaya lampu. Lampu terang atau redup bisa kita atur di sini. Selanjutnya ada mikroskop stereo. Mikroskop stereo ini berfungsi untuk melihat benda-benda yang agak lebih besar, seperti serangga. Kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknik laboratorium, diharapkan untuk mengecek deskripsi box di bawah, agar adik-adik dapat mengetahui info tugas yang harus diselesaikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.